Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Saat ini kami akan mempresentasikan materi kami tentang problematika kebudayaan atau enkulturasi pewaris kebudayaan. Tapi sebelumnya itu kami akan memperkenalkan kelompok kami. Pertama, saya sendiri, Marianto Ali Kaihe. Kedua ada Jesilva Papunggo. Dan ketiga ada Margareta Atibi. Kita masuk dalam materi. Problematika kebudayaan. Problematika kebudayaan adalah sesuatu yang indah jika kebudayaan yang merupakan harta yang turun-temurun dari nenek moyang kita dapat kita pertahankan kelestariannya. Tapi perkembangan zaman tidak dapat dibendung. Seiring dengan berjalannya waktu, maka kelestarian budaya tersebut harus dijaga. Karena kebudayaan hanyalah identitas diri dan merupakan identitas bangsa. Bangsa yang memiliki identitas akan menjadi bangsa yang kuat dan menjadi bangsa yang tidak mudah untuk dijajah oleh bangsa lain. Kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda-beda menghasilkan keragaman kebudayaan. Tiap persekutuan hidup manusia, masyarakat, suku, atau bangsa memiliki kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan kelompok lain. Dalam rangka memenuhi hidupnya, manusia akan berinteraksi dengan manusia lain. Masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Demikian pula terjadi hubungan antar persekutuan hidup manusia dari waktu ke waktu dan terus berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Kebudayaan yang ada ikut pula mengalami dinamika seiring dengan dinamika pergaulan hidup manusia, pemilik kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan mengandung unsur antara lain keyakinan, mata pencarian, bahasa, pengetahuan, teknologi, sistem sosial, kekerabatan, penanggalan, tata pemukiman. Berkembangnya kebudayaan karena adanya kesadaran manusia, kondisi masyarakat, dan hubungan dan kebudayaan lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis problematika kebudayaan. Yang pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Kedua, hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. Yang ketiga, hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan. Yang keempat, masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Yang kelima, sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Yang keenam, sikap etnosentrisme. Dan yang ketujuh, perkembangan iptek sebagai hasil dari kebudayaan. Yang kedelapan, kebudayaan pewarisan. Dan yang kesembilan, perubahan kebudayaan. Selanjutnya, proses pewarisan budaya. Pada hakikatnya, kebudayaan adalah warisan sosial dalam arti bahwa kebudayaan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui suatu proses pembelajaran
baik secara formal maupun secara informal. Adapun proses pembelajaran formal itu umumnya dilakukan lewat program-program pendidikan dalam berbagai lembaga pendidikan seperti sekolah, kursus, akademi, perguruan tinggi, dan lain-lain tempat, pusat pelatihan, kerja, dan keterampilan. Selanjutnya, enkulturasi adalah proses penerusan kebudayaan kepada seseorang individu yang dimulai segera setelah dilahirkan, yaitu pada saat kesadaran diri yang bersangkutan mulai tumbuh dan berkembang. Agar kesadaran diri itu dapat berfungsi, seorang individu harus dilengkapi dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, mula-mula ia mengetahui objek-objek di luar dirinya. Objek ini selalu dipahami menurut nilai kebudayaan di tempat dia dibesarkan. Bersamaan dengan itu, individu tersebut memperoleh orientasi yang bersifat ruang, waktu, dan normatif. Dengan kata lain, dalam proses enkulturasi ini, seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikap perilakunya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang ada di dalam kebudayaan. Ya, baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Selanjutnya, contoh enkulturasi dalam masyarakat. Dalam masyarakat, seorang individu akan ditransmisi oleh budaya yang telah lama berkembang di sekitar masyarakat di mana ia tinggal, belajar membuat alat-alat permainan, belajar membuat alat-alat kebudayaan, belajar memahami unsur-unsur budaya dalam masyarakatnya. Pada mulanya, yang dipelajari tentu hal-hal yang menarik perhatiannya dan yang konkret. Dari materi yang telah dipaparkan di atas, kami kelompok 3 mengambil kesimpulan, enkulturasi atau pembudayaan merupakan proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Proses ini berlangsung sejak kecil, mulai dari lingkungan kecil atau keluarga, ke lingkungan yang lebih besar atau masyarakat. Sedangkan problematika itu adalah hambatan-hambatan atau kesulitan. Kesulitan dalam mengembangkan pola pikiran, pola hidup dalam bermasyarakat. Di negara kita, Indonesia juga sering dijumpai hal-hal yang menghambat atau hal-hal yang berkaitan dengan problematika kebudayaan. Selanjutnya, saran dari kelompok kami, setelah mempelajari enkulturasi, juga problematika kebudayaan, sebaiknya kita mempelajari dan melestarikan kebudayaan daerah kita sendiri sebagai bentuk penerapan dan enkulturasi, sehingga kebudayaan daerah kita tidak akan hilang begitu saja atau diambil alih oleh negara asing. Dan marilah kita melestarikan budaya yang ada di bangsa kita, jangan hilangkan minat kita untuk melestarikan kebudayaan kita sendiri, sedangkan budaya asing lebih kita minati. Sekian presentasi dari kelompok kami.